Nih. Ini kali ini dipasang gini. Nih kan? Udah deh. Halo Mbak Utri. Aduh, udah datang. Lama ya. Enggak sih, tapi ini udah langsung main-main aja sama anak-anaknya. Oh, Mbak, ini sekarang Omocha Toys sudah produksi sendiri semuanya? Semuanya kita yang untuk mainan kayu kita produksi sendiri. Nah, ada apa aja sih jenis-jenisnya untuk Omocha Toys ini? Kita mulai dari puzzle-puzzle, terus mainan balok-balok seperti ini, sliding car, sliding block, gini ya? palu-palu, terus ada kereta api, bongkar pasang. Seperti itu. Yang pasti semua permainan edukatif ya Mbak ya? Tuh. Mainan yang melatih konsentrasi dan motorik anak itu menarik perhatian Yuni. Nah dari situ, wah ini bisa nih buat usaha, coba-coba dari situ. Nah habis itu saya coba cari sumbernya, ketemu. Nah dari situ kita belanja waktu itu sekitar 1.500.000, saya jual lagi. Nah, itu awal mulanya. Ternyata permintaan akan mainan anak ini terus meningkat. Di tahun 2008, Yuni akhirnya memilih untuk membuat sendiri produk mainan anak itu. Pertama kali itu saya waktu mulai berdagang sebenarnya agak pesimis juga. Mainan kayu ini kan termasuk mainan yang mahal dibandingkan mainan plastik. Sampai ibu saya bilang gini, ngapain sih beli mahal seperti ini, apa laku gitu loh. Terus saya bilang saya aja suka, apalagi ibu lain pasti dia pengen juga anaknya dapat mainan yang bagus dan menarik gitu dan edukatif. Yuni menamakan produknya Omocha, sebuah nama dari bahasa Jepang yang berarti mainan. Butuh modal yang cukup besar untuk membuat sendiri mainan-mainan itu. Setahap demi setahap, Yuni mempelajari bisnis mainan anak ini. Dari situlah, ia menemukan ada jenis kayu yang cocok sebagai bahan baku mainan. Sebenarnya kalau yang bagus tuh kayu pinus. Kualitasnya bagus, warnanya bagus, seratnya halus. Cuman kadang kita dapetin kayu pinus agak susah. Ada satu lagi alternatif tuh kayu jati Belanda. Kayu jati Belanda itu adalah kayu bekas peti kemas. Itu cuman banyak bekas-bekas pakunya itu, dan kita harus pilih-pilih bener kayu yang bagusnya. Bengkel kerja ini berada di daerah Babakan Bubulak, Bogor, tak jauh dari rumah Yuni. Ada 30 orang karyawan yang bekerja di sini. Umumnya mereka adalah warga sekitar. Bagi Yuni, tak perlu keterampilan tinggi untuk bisa bekerja bersamanya. Yang penting adalah tekad kuat untuk bekerja. Yuni sendiri tak pelit membagi ilmu. Urusan merancang mainan bukan perkara gampang. Desain harus dipotong secara tepat agar tidak banyak sisa kayu yang terbuang. Umumnya pekerjaan yang berat dilakukan oleh para karyawan laki-laki. Mereka bekerja dari pagi hingga petang. Dan saat ada pesanan dalam jumlah besar seperti sekarang ini, bisa saja mereka bekerja hingga malam. Salah seorang karyawan Yuni ingat betul betapa mereka pernah begitu kewalahan melayani orderan. Waktu itu ada orderan dari, lupa deh dari mana, bikin kayak puzzle ayam gitu, sampai keteteran semuanya. Kenapa itu? Ya mungkin karyawannya masih dikit, terus cuacanya juga hujan kan, finishing jatuhnya harus cuaca kering gitu, harus panas. Jadi hari itu harus selesai segini banyak, tapi ternyata nggak dapat segitu. Dalam seminggu, bengkel kerja ini menghasilkan 1.500 mainan jenis puzzle. Sedangkan mainan bongkar pasang kayu hanya 200 buah saja. Memang tidak sebanyak puzzle, sebab pembuatannya lebih rumit. Ayo Mbak, di sini tempat kita packaging dan perakitan. Ayo silakan. Di sini bisa dibilang proses terakhir ya Mbak. Permisi ya Mas. Ada juga Mbaknya di belakang. Nah ini yang akan di packing permainan yang ini. Ya, ini yang sudah selesai di packing. Ini namanya apa Mbak? Ini namanya palu 4 paku kecil.
Palu 4 paku kecil. Ini berfungsi untuk melatih motorik halus anak, melatih konsentrasi. Oh gitu. Saya bantuin deh. Rakit boleh ya? Iya, biar tahu caranya. Benar nggak sih seperti ini? Benar ya Mas ya? Nah, ini mungkin seperti ini nih kira-kira yang saya buat. Ini yang dipalu-paluin apanya nih? Yang dimainin Oh, ininya, salah, Mbak? ini salah ya? tempat berdirinya di Palu tengahnya. Oh, seperti ini ya? Nah, ya begitu. Ini melatih koordinasi tangan dengan mata loh untuk anak-anak umur 2 tahun. Oh, gitu. Wah, edukatif banget ya permainan ini nih. Nah, Mbak, biasanya setelah di packing, permainannya langsung akan disebar atau gimana? Iya, kita bawa dulu ke gudang. Nanti Mbak kita ajak ke gudang. Dari situ nanti kita masukkan ke toko retail kita. Ada juga yang kita bawa berdasarkan pesanan dari reseller kita kirim. Nanti Mbak saya ajak ke toko. Ke toko boleh ya? Asik. Kalau gitu kita langsung aja yuk ke toko ya. Ayo boleh. Oke, Mas. Terima kasih ya. Ini silahkan ke belakang aja. Ya, Mbak. Sendiri itu sudah seberapa jauh sih untuk pengiriman penjualannya seperti itu? Kalau kita penjualan tuh udah hampir seluruh Indonesia. Ada juga yang kita retail sendiri di toko kita. Terus tapi bisa dibilang 80% itu kita dari distributor ya Pak. Mainan buatannya bisa ditemukan di berbagai daerah di Indonesia. Semua itu berkat para reseller. Seperti Yulia Sulaiman ini yang memiliki toko di sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta. Produknya ini non toksik, aman untuk anak. Jadi sampai terakhir aja Mbak Yuni bilang itu catnya udah diuji di Itali dan benar-benar aman untuk produksi. Terus juga kualitasnya juga bagus. Saya juga bisa paling enggak mencocokkan dengan selera pasar, maunya seperti apa. Ada kompetitor, sebenarnya itu bagus juga untuk menambah, biar kita lebih berkreasi, biar nggak sama-sama banget barangnya. Buat sharing juga sebenarnya nggak hanya lawan kita, tapi mereka saya jadikan kawan sebenarnya. Teman. Dan saya bisa bilang untuk daerah Jakarta Bogor tuh produsen ini kita saling sharing aja. Kalau lagi dia ada order, banyakkan order, saya lagi kurang order, mereka juga kadang pesan ke kami gitu. Aneka mainan anak edukatif ini dihargai mulai dari 7.000 hingga jutaan rupiah. Karena kualitasnya terjamin, banyak orang yang jadi pelanggan. Oh ya, selain bermain, karena amannya bahannya dari kayu dan untuk membantu kecerdasan anak. Sukses materi dan pengakuan terhadap karyanya tak membuat Yuni puas. Ada satu cita-citanya, menjadikan mainan anak buatan lokal jadi tuan rumah di negeri sendiri. Bisa dibilang itu di Indonesia ini mainan, bisa 90% tuh mainan impor. Kenapa kita nggak coba paling nggak impornya dikurangilah 10%. Orang kita aja yang produksi gitu. Ya saat ini teknologi yang saya punya itu kan baru mengolah kayu jadi mainan. Mungkin nanti pelan-pelan bagaimana kita bisa mengolah ya, yang lain-lain bisa jadi mainan. Itu khusus mainan saja. Wah, pada main apa ya? Tante punya apa ini? Siapa yang bisa tebak ini jam berapa? Edukatif seperti ini memang selalu bisa bermanfaat bagi anak Anda. Apalagi jika Anda bisa menjadikannya sebagai ladang usaha. Yuni Yoyo sudah membuktikannya untuk Anda. Semoga tayangan kami kali ini bisa menginspirasi usaha Anda kali ini. Jangan lupa untuk selalu berpikir kreatif, inovatif, dan ciptakan kesempatan Anda. Saya Utri Farza, sampai jumpa di Kenali Anak Negeri minggu depan. Dah. Ayo belajar lagi yuk!